Ustaz Abdul Somad hanya boleh bicara sesuai dengan tema 5 poin. Pertama, persatuan. Kedua, NKRI. Ketiga, adil. Keempat, makmur. Kelima, bermartabat. Ingat, martabat, bukan kesamaan yang lebih besar lagi daripada itu, bahwa kita sama-sama manusia itu asalnya sama, walaupun dia dari Eropa, walaupun dari Amerika, walaupun dari Afrika, semua manusia berasal dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di antara bapak ibu yang berasal dari Kuningan? Semuanya berasal dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sudah ada yang tahu kembalinya kapan? Ada, di rumah sakit sudah banyak yang diponis. Kata dokter, ibu, bapak makan enak, tidur enak, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Kenapa? Karena bulan depan meninggal. Apa yang membuat kita ini bersatu? Yang membuat kita bersatu adalah mengusir penjajah Belanda. Dan teriakannya sama. Ketika Tengku Umar di Aceh berteriak Allahu Akbar, ketika di Ponegoro, di Pulau Jawa, di Yogyakarta berteriak Allahu Akbar, dan ketika Sultan Hasanuddin Makassar berteriak Allahu Akbar, Pangeran Antasari berteriak Allahu Akbar. Bahasanya beda, sukunya beda, musuhnya sama, teriakannya sama, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap bulu balam, jangan ditangkap memakai baju warna hitam. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha damang? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang merindukan tablik akbar. 2 tahun lamanya kita merana dibuat COVID ini, betul? Dan malam ini adalah malam percobaan. Kalau tertib, kalau berhasil, mudah untuk mendapatkan izin tablik akbar berikutnya. Tapi kalau tidak tertib, maka sesuai yang disampaikan oleh Pak Camat, akan membuat contoh yang tidak baik. Mudah-mudahan berhasil malam ini, amin. Selama saya menyampaikan tausiah di berbagai tempat, baru di Cikaso lah protokolnya memberikan pertanyaan. Mengapa bisa di Cikaso ada tablik akbar Ustaz Abdul Somad, mengumpulkan orang begitu ramai banyak? Jawabannya mudah. Jawabannya apa? Nantikan setelah yang satu ini. Jawabannya adalah karena orang Cikaso selalu meminta keberhasilan dan dikabulkan Allah satu hari sebanyak 10 kali, bahkan 15 kali. Amin. Mana dia Pak Ustadz? Itulah yang diminta orang Cikaso selama pagi, petang, siang dan malam. Hayya 'alal falah. Dan yang mengundang adalah DKM, Darul Falah. Dar, rumah, falah, keberhasilan. Darul Falah, rumahnya orang-orang berhasil Cikaso. Kalau ada orang yang tidak berhasil, datanglah ke Cikaso. Tidak berhasil usaha, datang ke Cikaso. Tidak berhasil nikah, tidak berhasil ke luar negeri, Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu pakai baju koko, baju putih. Kok ke Cikaso ini gayanya beda? Dikasih panitia, mereknya Casio.
Begitu sampai tadi selesai dikasih makan, Ustaz Abdul Somad, berikut ini penyerahan dan pemasangan jas. Langsung dipasang. Dalam hati saya, soalnya di beberapa tempat pernah juga saya dikasih jas, habis foto diminta lagi. Jadi agak trauma sedikit. Cuman saya nggak nanya, Pak ini diserah, sudah saya pakai, saya diam. Saya nunggu, kira-kira diminta lagi nggak ya? Rupanya nggak tahu apakah setelah habis acara diminta lagi, wallahu alam. Kita lihat aja perkembangan nanti. Tapi kira-kira saya sesuai nggak pakai ini? Ini logo UAS, UAS, ujian akhir semester. Diletakkan. Kenapa letak sorban Ustadz Abdul Somad di sebelah kanan? Karena kalau saya pasang sebelah kiri tertutup, dia tidak kelihatan logonya. Maka saya pasang di sebelah kanan, karena yang kanan kosong, kiri. Mengapa logo ini diletakkan di sebelah kiri? Supaya lekat dan dekat di hati, sampai ke surga Jannatul Firdaus. Belum sampai ke lokasi, masih jarak beberapa ratus meter, jauh di depan sana jamaah sudah menyambut. Saya tanya tim, ini lokasinya? Bukan. Kenapa rame? Ada dipasang layar monitor. Ternyata di depan ada yang tidak live, ada yang streaming. Terus lokasinya di mana? Di sana Pak Ustadz. Tapi sebelum itu kita mampir dulu makan. Makanannya apa rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Mengapa? Karena rasamu belum tentu rasa. Luar biasa. Tapi masakan orang Cikaso ini yummy. Ngobrol dengan Bapak Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, duduk di sebelah kiri. Pak Kiai, saya dari Gontor, Ustaz Abdul Somad. Oh, tahun berapa Pak Kiai tamat dari Gontor? Tahun 1975. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum saya lahir Pak Kiai sudah tamat dari Gontor. Jadi nanti kalau ada jamaah yang melihat, kenapa Ustaz Abdul Somad ketika tausiah di Cikaso itu kelihatannya seperti peserta dang cilik? Karena di belakang ini ada ulama-ulama yang luar biasa. Lalu kemudian ngobrol dengan yang sebelah kanan. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah, nama saya Kiai Afiddin. Masya Allah, saya dari Riyadh, setelah itu dari Madinah, kotanya tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun belajar di kota suci, dan ketika itu hitung-hitung tahun 1980 sekian, Abdul Somad masih kecil. Ustaz lahir sebetulnya tahun berapa? 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25 tahun berapa gitu. Mudah-mudahan para alim, para ulama kita diberikan panjang umur, sehat badan, berkah sampai ke anak cucu kita ilmu-ilmu mereka. Tidak hanya kita yang mengamalkannya, sampai ke zuriat keturunan kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Camat, atur nuhun Pak Camat, atur nuhun Pak Ku, atur nuhun para tokoh masyarakat. Ustaz Abdul Somad yang dia sebut ketua MUI, yang disebut kiai, yang disebut Pak Camat. Kalau begitu saya sapa satu-satu, azan subuh baru selesai. Jadi gimana caranya biar supaya simple? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, niatnya dari rumah menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Dari mulai duduk tadi, Ustaz Abdul Somad, tadi saya sholat maghrib di rumah sudah dikirimkan gambar streaming dari sini. Ini lokasi acara. Sebelum maghrib jamaah sudah datang, betul? Luar biasa. Hah? Asar.
Tadi kemarin. Salah jadwal. Yang dari asar duduk, maka duduknya itu bernilai amal soleh. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat di surga Jannatul Firdaus. Menghapus dosa, tapi hutang enggak. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti selesai tablik akbar, pengajian, pulang, kamu nggak bayar hutang. Kata Ustaz Abdul Somad, langkah pertama menghapus hutang, langkah kedua mengangkat derajat. Inilah yang tidak diinginkan, supaya tablik akbar itu mengingatkan orang watawasau bil haq watawasau bisawab. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa makanan. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini dihadiri ikan. Itu ada ikan hiu hadir. Artinya apa? Ibu-ibu membawa anak-anaknya, biar supaya anaknya tenang, dikasih balon ikan, ada balon pesawat. Anak-anak yang hadir malam ini, dia sudah membuat satu catatan sejarah dalam kepalanya. Masih kecil, nanti sudah besar dia akan ingat, dia akan cerita ke istrinya, ya waktu AA dulu masih kecil di Cikaso tahun 2022, waktu itu belum sekolah, masih TPA, ada ustadz yang datang ke kampung kita dari pulau Sumatera, nun jauh di sana. Siapa namanya? Ustadz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah meninggal. Mereka dengan anak cucunya akan membacakan Al-Fatihah dan mendoakan Abdul Somad. Satu kenangan baik sudah kita sampaikan. Malam ini ibu-ibu membawa anak-anaknya kecil. Kenapa? Karena kalau tinggal di rumah khawatir tidak ada yang menjaga. Hari ini ibu-ibu korban perasaan. Mereka yang membawa anak kecil, ada yang lebih korban lagi. Tinggal sinetron 2 episode. Semuanya bernilai amal-amal soleh, insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad hanya boleh bicara sesuai dengan tema 5 poin. Pertama, persatuan. Kedua, NKRI. Ketiga, adil. Keempat, makmur. Kelima, bermartabat. Ingat, martabat, bukan Yang pertama, persatuan. Kita bisa bersatu kalau kita melihat kesamaan-kesamaan di antara kita. Betul? Ada yang pakai jilbab hijau, ada yang pakai jilbab ungu, ada yang pakai jilbab pink, ada yang pakai jilbab. Yang dilihat bukan warnanya, tapi yang dilihat adalah kesamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama menutup rambut. Kalau melihat perbedaan, nanti dia tidak akan mau duduk. Kamu kenapa duduk di sana? Soalnya kami satu warna. Kamu kok duduk di sana? Sama-sama belum lunas. Yang dilihat adalah titik persamaan. Ustaz Abdul Somad datang dari pulau Sumatera, sukunya Melayu, datang sampai ke Jawa Barat. Saudara-saudara saya sebagian mayoritasnya Sunda, ada Jawa, ada Madura, tapi yang dilihat adalah kesamaan kita. Yang pertama, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesamaan yang kedua yang lebih besar, kita adalah sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Kesamaan yang lebih besar lagi daripada itu, bahwa kita sama-sama manusia. Manusia itu asalnya sama, walaupun dia dari Eropa, walaupun dari Amerika, walaupun dari Afrika. Semua manusia berasal dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di antara bapak ibu yang berasal dari Kuningan? Semuanya berasal dari tanah. Oh, saya komplain Pak Ustadz, kalau memang kita ini persatuan dilihat adalah persamaan, kenapa kita nggak sama? Kata Ustaz Abdul Somad, sama-sama dari tanah, mengapa sifatnya nggak sama? Tanah kan memang nggak sama. Yang baik-baik ini itu dari tanah yang baik. Tapi tetangga saya orangnya resek nakal, dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa.
Alhamdulillah ini semua yang hadir ini dari tanah-tanah mulia semua insyaallah. La farqa bainal arabi wal ajam, enggak ada beda antara yang Arab dengan yang non Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, enggak ada beda antara yang kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah, diciptakan dari tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Yang dibanggakan apa guys? Ustaz Somad ngomongnya aja persamaan, ngomongnya aja persatuan. Katanya kita sama-sama orang negara kesatuan Republik Indonesia, katanya kita sama-sama orang Islam, tapi Ustadz nggak sama dengan kami. Kami duduk di bawah di lantai beralas koran, Ustadz enak di atas pakai pentas, di atas pentas ada karpet. Kau tidak merasakan bagaimananya di atas ini, gimana rasanya? Tahu rasanya gimana? Nanti setelah acara naik ke atas, karpetnya basah. Kadang banyak orang hanya melihat zohirnya saja. Ustadz enak aja ngomong persatuan, katanya persamaan, sama-sama dalam penderitaan. Ustadz enak, Ustadz di atas, Ustadz pakai jas, pakai baju baru. Kamu tahu rasanya gimana pakai jas ini? Panas. Tapi apapun yang terjadi, rasa kita sama, bahwa kita sama-sama menjadi hamba Allah. Ada yang hamba setan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kameranya ada senternya tolong hidupkan supaya saya bisa ngelihat sebetulnya jamaah ini sampai kemana. Soalnya nggak kelihatan ujungnya, apalagi lampu ini terang sekali. Tapi terang lampu ini tujuannya bagus, biar supaya wajah saya kelihatan putih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, handphonenya senternya bisa dimatikan, tangannya turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama datang dari tanah, akan kembali menghadap Allah, dan kita tidak tahu kembalinya kapan. Mohon maaf jangan tersinggung. Sudah ada yang tahu kembalinya kapan? Ada. Di rumah sakit sudah banyak yang divonis. Kata dokter, ibu, bapak makan enak, tidur enak, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Kenapa? Karena bulan depan meninggal. Apa yang terjadi? Ini ceritanya true story, nyata, bukan hoax. Ini hak. Ketua masjid, tapi bukan masjid Darul Falah, masjid dekat tempat saya. Ustaz Somad, saya sudah divonis dokter, katanya meninggal 6 bulan Pak Ustadz. Kalau mau panjang umur, urat kaki dipotong naik ke atas, namanya bypass jalan tol. Tapi saya takut karena saya bayangkan ayam potong. Akhirnya saya pertahankan saja, mau mati-matilah. Terus sudah berapa bulan Pak? Alhamdulillah sudah 2 tahun, nggak mati-mati. Artinya kita sama-sama nggak tahu matinya kapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa.
Yang sakit jangan menganggap bahwa kau akan mati. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati nggak mati-mati. Jangan tambah rukun imanmu jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa bisyarrihi wa bi dokter spesialis rumah sakit umum. Pak dokter, Bu dokter, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Saya anak lahir masih ke rumah sakit, saya medical check up masih ke rumah sakit, saya masih berteman dengan dokter, dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau bersatu maka lihatlah persamaan. Saudaraku yang ada di sana, kita sama. Kalian berdiri, aku berdiri juga. Ustaz Abdul Somad itu ceramah persamaan, dia enak. Kita sama-sama berdiri. Bedanya kamu berdiri diam, aku ngomong. Berapa lama Ustaz Somad tausiah? Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tidak ada yang berubah. 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat persamaan kita, bahwa kita datang, kita tidak asli di sini. Ini bukan kampung kita. Kita diturunkan kemari. Sampai masanya kita akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka selama di sini siapkan bekal banyak-banyak. Yang sudah membangun masjid Darul Falah, yang wakafkan tanah, semen, batu kerikil, semuanya mudah-mudahan menjadi amal jariah. Yang belum bangun masjid, silakan bangun masjid sebanyak-banyaknya. Bersama kita pada malam hari ini ada Ustadz Ardi Gunawan, luar biasa, punya program Alfu Surau. Alfu 1000, surau langgar musola. Di Sumatera surau, di Jawa langgar. Makanya orang Jawa dilanggar nggak mati. Cita-citanya sebelum meninggal dunia membangun 1000 surau. Mudah-mudahan tercapai, amin. Artinya apa? Kita akan mati meninggal dunia, yang kita tinggalkan hanyalah rumah besar, mobil besar, bini besar. Ditinggalkan rumah yang besar, diambil oleh ahli waris, dibagi-bagi, dijual. Mobil mewah diambil dealer karena belum lunas kredit. Apa yang kita tinggalkan? Kalau sempat 1, 2, 3 sak semen, kalau sempat membangun masjid cantik, megah, indah, luar biasa, perkokoh persatuan bangsa, wujudkan NKRI yang adil, makmur dan bermartabat, Darul Falah Cikasu. Allahu Akbar. Ternyata di belakang ada anak-anak muda yang luar biasa. Anda ingin mencari menantu? Daftar sekarang juga. Kalian sudah kuiklankan. Kalau masih bertahan jomblo juga, aku tidak tanggung jawab. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan seakan-akan kita besok pagi mati. Saya selalu kalau saya mau tidur itu saya bayangkan bahwa ini adalah tidur yang terakhir. Bismika Allahumma ahya wa amut. Wa amut itu artinya aku mati. Bahwa besok pagi masih bangun, lihat jam dinding, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bahwa besok pagi masih terbangun, masih ada suara azan, as-salatu khairum minan naum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai masanya nanti begitu kau bangun gelap gulita, kau pegang ujung kain, tidak ada resleting, tidak ada jahit pinggir, tidak ada benangnya. Ternyata tak lama setelah itu datang suara marabuka. Saat itu kau tak bisa berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kau sudah mati, beb. Silakan sukumu apa, silakan kau tinggal di mana, silakan bagaimana bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang pendek. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu.
walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu yang tulus, suci dan bersih, wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak mandi pagi. Nggak mandi, tiba-tiba rambutnya macam rambut khusus ditimpa durian. Langsung ke pasar beli kangkung 2 ikat. Ditanya sama temannya, kenapa kamu nggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah hanya melihat hati kita. Memang Allah melihat hati kita, tapi aku melihat wajah kamu. Seimbang antara zahir dan melihat wajah di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk sifat wujudku, maka perbaikilah akhlakul karimahku. Kira-kira bisa jaga persatuan? Kita insya Allah warga negara Indonesia orang yang paling hebat menjaga persatuan. Betul? Betul, kenapa? Nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang kedua, NKRI. Jangan kemana-mana. Biasanya kalau live di TV begitu, ada iklan-iklan. Bedanya kalau kita langsung nggak ada iklan, tahankan sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa merasakan dari mana kita datang, kita diciptakan dari apa, kita sedang berada di mana, dan kita semua akan mati. Dan kalau sudah mati, tulang belulang, daging, kulit, lemak, usus, bola mata, semuanya akan mati, busuk, dimakan cacing tanah. Ini darah ini masih mengalir. Darah mengalir dari jantung naik ke otak, turun ke mata, turun ke tangan, turun ke kaki, bergerak. Kenapa? Karena jantung masih berdegup. Sampai masanya tak berdegup. Rasa jantung di sebelah kiri. Tuh, udah nggak bunyi. Silakan rasa masing-masing. Yang dipegang dada sendiri, jangan dada teman. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau sudah tidak berdegup, innalillah. Jangan khawatir, kain kapan sudah siap. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan masalah matinya, tapi apa yang mau kita bawa. Kita siapkan sekolah, pondok pesantren, tahfiz Quran. Insya Allah anak-anak kita akan siap untuk almarhum bapak, almarhum ibu, almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah, kata mereka, nanti jangan sekarang. Mereka akan bangun di tengah malam dan berkata, Rabbi ufir. Pas ditanya, kamu nangis sedih? Enggak, warisannya sedikit sekali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sibuk membahas itu, kita tidak akan terlalu sibuk melihat perbedaan-perbedaan antara suku, antara ras, antara dari mana, antara ganteng, antara jelek, antara pesek. Mohon ceramah sini jangan dipotong, saya takut nanti disomasi oleh persatuan pesek-pesek sedunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan potong ceramah Ustaz Abdul Somad. Kalau menerima potongan-potongan, lewatkan. Tonton yang asli ada di channel direkam malam ini, Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi ceramah Ustaz banyak sekali. Gimana kami bisa membedakan yang di Cikaso itu yang mana? Yang ceramah di Darul Falah Cikaso yang mana? Mudah, yang bajunya paling mantap. Scroll, lewat. Ini dia, ini Cikaso. Loh, kamu kok udah tahu judulnya, kan belum lihat? Kelihatan ada tulisan puas di sebelah kiri. Masya Allah, panitia mendapatkan amal jariah yang luar biasa. Selama baju ini dipakai, selama dia belum lapuk, mengalir ke panitia. Oleh sebab itu jangan pakai sering-sering, supaya bertahan lama. Masya Allah, tabarakallah. Dicari uang, pergi putang siang malam sampai lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Begitu uang dapat, dibelikan ke makanan, udang, kepiting, semua dimakan, ikan. Akhirnya diperiksa ke rumah sakit, kolesterol, diabetes mellitus, asam urat, jantung koroner, dan sebagainya.
dan seterusnya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau bangunkan ke masjid, yang kau bangunkan tahfiz Quran. Ini di sebelah kita apanya? Madrasah ibtidaiyah. Anak-anak masih sekolah di madrasah ibtidaiyah, fikih, akidah, tauhid, hadis, tafsir. Maka setelah itu dia pun mengerti ajaran Islam. Tidak bisa pelajaran-pelajaran agama ini dipres menjadi satu. Jadi satu pelajaran 3 huruf, PAI, pendidikan agama Islam. Yang enak dicampur itu cuman lontong sayur, yang enak dicampur itu cuman rujak. Pelajaran agama mesti dipisah. Ini akidah, ini fikih, ini akhlak, ini tafsir, ini hadis. Gurunya mana? Yang mampu menggajinya siapa? Maka ini pembahasannya nanti terkait dengan keadilan dan kemakmuran. Ini nampaknya tausiah panjang malam ini. Siap? Saya nggak siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah perkokoh persatuan. Siap jaga persatuan. Siap jaga NKRI. Siap jaga ulama. Takbir. Yang kedua adalah NKRI. Afrika satu benua, satu daratan. Yang paling atas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Yang paling bawah Afrika Selatan, satu daratan, negaranya 50 negara. Satu daratan, satu bumi, satu tanah, negaranya 50. Afrika, Republik Indonesia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua yang besar-besar, belum lagi Kepulauan Riau, Ternate, Tidore, Pulau Bacan, Pulau Timur Indonesia, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Madura, pulau-pulau, ratusan ribu pulau, tapi bisa kita bersatu, Bhinneka Tunggal. Apa yang membuat kita ini bersatu? Yang membuat kita bersatu adalah mengusir penjajah Belanda. Dan teriakannya sama ketika Tengku Umar di Aceh berteriak Allahu Akbar, ketika di Ponegoro, di Pulau Jawa, di Yogyakarta berteriak Allahu Akbar, dan ketika Sultan Hasanuddin Makassar berteriak Allahu Akbar, Pangeran Antasari berteriak Allahu Akbar. Bahasanya beda, sukunya beda, musuhnya sama, teriakannya sama, Allahu Akbar. Mereka yang menyerang Belanda, Belanda musuh, Allahu Akbar. Mereka serbu, habis, pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. 17 Agustus membangkitkan semangat, kita hancurkan terong Belanda, blender, lomba minum terong Belanda. Setuju? Banyak yang setuju. Pulang Belanda, datang sekutu, pulang sekutu, datang Jepang. Jepang pun juga diteriakan. Jepang memaksa untuk menyembah matahari. Pagi-pagi matahari terbit, membungkuk. Islam melarang menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah. Mereka tidak mau membungkuk, maka mereka angkat senjata. Jepang waktu itu luar biasa. Dataran Cina, Tiongkok bisa mereka taklukkan. Yang bisa menghantam mereka cuma Amerika dengan menyerang Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki, bukan Nagasari. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan teriakan Allahu Akbar, kita pun merdeka. Itulah mengapa di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 kita merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Seingin apapun engkau, kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya yang bisa mengusir musuh-musuh Allah, mengusir setan, kalau ada orang yang kerasukan setan, mengusirnya dengan Allahu Akbar. Tapi teriakannya kuat, nggak bisa Allahu Akbar.
Terus Allahu Akbar. Itu makanya azan dalam syariat Islam tidak hanya dikumandangkan ketika sedang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi juga azan dikumandangkan ketika terjadi angin puting beliung, orang ketakutan, ketika sedang kebakaran api bergelora, ketika ada orang yang kerasukan setan. Kenapa? Membangkitkan semangatnya. Nanti kalau azan sudah berkumandang dari masjid, suami ibu tidak juga bangun, ibu yang mengumandangkan ke telinganya, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini NKRI dijaga dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari mulai ujung kilometer 0 Pulau Sabang sampai Raja Ampat Papua, kita meneriakkan Allahu Akbar. Tapi bukan berarti saudara-saudara kita yang lain tidak berjuang. Mereka berjuang dengan keyakinan masing-masing. Bagaimana mereka berjuang kita tak tahu, maka kita mesti membaca sejarah. Dan setelah kita merdeka, kita punya satu kesatuan kesamaan, Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang memeluk ajaran Islam saja yang menjalankan syariat Islam. Tapi kata saudara-saudara kita di timur, kalau masih ada kalimat itu, kami khawatir terjadi sesuatu dan lain hal. Akhirnya umat Islam yang mayoritas mau mundur selangkah demi persatuan. Dibuanglah sekian kata, akhirnya tinggal beberapa kata. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Diambil dari mana? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Kalau meminta, mintalah kepada Dia. Siapa? Esa, tunggal, tak berbilang. Qul huwallahu ahad, mintanya kepada Dia. Allahus Somad, itu nama Allah. Yang tausiah ini adalah Abdus Somad, hambanya Allah. Ini hamba Allah. Kalau hamba Allah itu terserah Allah. Kalau kata Allah, Abdul Somad kau hidup, aku hidup. Abdul Somad kau ngomong, aku ngomong. Abdul Somad kau mati, dia mati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Keyakinan itulah yang ditanamkan ke dalam hati para pejuang founding father pembebasan negeri ini dari penjajahan. Maka lahir NKRI. Kalau sudah merdeka dari Belanda, merdeka dari sekutu, merdeka dari Jepang, jangan kalah dengan narkoba. Setuju? Jangan kalah hanya karena isu perpecahan. Karena kita sudah pernah menang 17 Agustus 1945. Orang selalu ingat, tapi banyak yang tidak ingat alias lupa bahwa 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang membacakan proklamasi sedang puasa, yang mengerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera itu di malam-malam Ramadan setelah sholat tarawih, dia menjahit dengan bisikan tasbih Subhanal Malikil Ma'bud. Merdekanya kita ini adalah doa orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan nodai kemerdekaan dengan perbuatan yang tidak diridhai Allah. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba tahfiz Quran. Setuju? Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba membaca doa-doa zikir. Setuju? Dalam rangka memperingati 17 Agustus, lomba khotib, lomba tausiah, lomba imam, lomba tahfiz Quran. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, bapak-bapak main bola pakai daster, ibu-ibu. Bagaimana Belanda mau pulang? Khawatirnya berita itu sampai ke Belanda. Kata Belanda, wah mereka sudah main daster, kalau gitu kita datang lagi yuk. Hiburan Pak Ustadz, ini kan sekedar happy-happy saja. Hiburan yang mengandung perbuatan maksiat tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama lagi kita akan memperingati hari besar itu, maka NKRI ini tetap kita jaga. Sampai kapan?
sampai Allah mewariskan langit dan bumi. Selama alam masih terkembang, kita akan jaga, kita wariskan. Dulu kalau hari Senin Abdul Somad sekolah SD bawa bendera, masang bendera Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dulu kami yang nyanyi. Sekarang acara nyanyi lagu Indonesia di kantor-kantor saya pernah ikut, ternyata yang nyanyi bukan orang, plastis, yang lain cuman lip sync. Begitu mati lampu bingung semuanya. Dulu kita kecil nggak ada pakai itu, kita sendiri. Maka ketika saya masuk ke dalam hutan belantara, suku Talang Mama, suku laut, masuk ke dalam, kami bawa bendera, kami ganti benderanya yang lapuk-lapuk, kami ajarkan anak-anak kecil ngaji baca Quran. Tapi pada saat 17 Agustus kami ajarkan mereka ganti bendera, merah darahmu, putih tulangmu, perjuangan anak bangsamu untuk mengusir penjajah. Mereka merebut, kita bukan diberi hadiah. Jangan bayangkan Belanda datang, aku mau ngasih hadiah ke kamu, namanya apa? Kemerdekaan, Beb. Kita merdeka itu direbut dengan tetes darah, keringat dan air mata. Perempuan-perempuan sebagai pejuang yang luar biasa. Siapa dia? Raden Ajeng Kartini. Siapa dia? Cut Nyadin. Siapa dia? Cut Mutia. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Jangan bayangkan perempuan-perempuan itu cuman melahirkan, punya anak, melahirkan lagi, punya anak lagi. Ibu mulia melahirkan, mengandung, melahirkan lagi, mengandung lagi. Ada yang ngirim videonya ke saya, ini pelecehan. Kau sangka perempuan itu hanya sekedar melahirkan? Perempuan tidak hanya melahirkan, dia mendidik, menanamkan patriotisme, mengajarkan bahwa kita terjajah, kita akan merdeka. Kalau engkau tidak lagi takut kepada kematian, keberanian tidak membuat engkau cepat mati, ketakutan tidak membuat engkau lama mati. Cukup dengan satu komando, takbir. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak membuat lambat mati. Karena kalau sudah mati, sedang makan pun mati, sedang minum pun mati, sedang senyum pun mati. Itulah yang ditanamkan oleh ibu-ibu di zaman dulu kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai semangat itu hilang dari negeri ini kalau kita masih cinta NKRI. Harga yang harga tawar itu harga jilbab. Masya Allah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9.30, 45 menit sudah saya berdiri. Pantasan sudah terasa kesemutan. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya tulus, ikhlas dan mukhlis murni, itu nggak terasa kita ngomong. Beda sama kalau ngomong depan orang yang sedang suntuk kusut. Kapan itu? Pas membuka puasa. Saya yakin dan percaya ini jamaah luar biasa hatinya tenang. Ustaz tahu tenang dari mana? Yang ngasih tahu bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Majtama'a qaumun, sekelompok orang sedang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada di antara jamaah ini yang saking tenangnya sampai tertidur, itulah yang paling hebat ngaji. Begitu dia pulang nanti ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Merdeka. Loh, kok cuman itu yang ku dengar, habis itu aku lelap lagi. Persatuan sudah, NKRI sudah, yang ketiga adalah adil. Ustaz Somad bicara adil itu apa? Ada orang anaknya 3, yang satu TK, yang satu S1, yang satu SMP.
dikasih tiga-tiganya 1 juta, TK 1 juta, SMP 1 juta, S1 1 juta. Apakah itu adil? Ya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi orang tua mesti adil. I'dilu fi auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Kalau anak ini disekolahkan S2, S3, lanjutkan. Jangan sampai anak ini S2, yang ini S cendol. Nanti itu akan memutuskan tali silaturahim di antara cucu-cucu. Nanti ngomong, memang dasar kakek kita nggak adil, bapakmu dikuliahkan, ayahku tidak dikuliahkan, ayah kamu nggak mau kuliah, macam-macam. Akhirnya putus tali silaturahim. Bersikap adil. Begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad, malam ini mesti bersikap adil. Kalau di tempat lain 60 menit, maka di Cikaso juga mesti kalau tidak nanti katanya Abdul Somad, lawan daripada adil adalah zalim, aniaya. Ittaquz zulma, jangan sampai zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini saya bisa ngomong ini kan karena terang kan. Coba matikan lampu. Begitu selesai hidup, supaya jemaah udah pulang semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi apapun kita mesti adil. Jadi guru mesti adil. Jangan mentang-mentang muridnya anak orang kaya, oh disayang. Mau belajar apa nanti datang. Kalau anak orang miskin, coba pulang. Begitu juga dengan ibu mesti adil kepada bapak. Jangan ketika awal bulan, abang mau minum kopi. Kopi apa teh? Teh daun, teh pucuk, teh merah, teh. Masya Allah, tabarakallah, baiknya luar biasa. Tapi begitu ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Ini bukan sifat adil. Begitu juga dengan bapak. Ketika ibu masih, maka semua adalah keadilan. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, maka dia mendekatkan kepada takwa. Maka dalam salah satu sila dari Pancasila ada bercerita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kita sudah merasakannya? Biasanya orang kalau pergi kondangan nggak mau datang ngomongnya gitu, insya Allah. Besok datang ya, insya Allah. Pasti nggak datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan. Kalau saya zalim aniaya sama bapak ibu, minta maafnya cukup di akhir tausiah. Makanya saya selalu biasanya ujung-ujung akhir tausiah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan di hati bapak ibu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maukah bapak ibu maafkan saya? Selesai. Contoh, belum selesai, tema kita belum selesai. Tapi kalau sampai saya tidak adil, sholat saya terbang, puasa saya melayang, ya'ti yaumal qiyamati, ada orang yang datang nanti menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak, tapi ternyata qad syatama haza, dia tidak adil, mencaci maki si fulan, tetangganya, pembantunya, babysitternya, yang mengurus anaknya, security-nya, tukang setrika di rumahnya, office boy-nya, karyawan pegawainya, dia makan keringatnya. Keringat nggak dimakan Pak Ustadz, diminum. Dia makan tetes peluh keringatnya, sesungguhnya dia sudah berbuat zalim aniaya. Negeri kita ini gemah rifah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Betul? Masya Allah. Luar biasa keadilan. Saya kuliah di Mesir. Mesir itu tandus bu, tandus pak, kering kerontak. Di samping sungai Nil memang subur. Mereka menanam, ada tanam gandum, ada tanam bawang, ada tanam wortel, ada tanam kentang, ada kurma. Tapi sebagian besarnya itu adalah tandus. Tapi saya kuliah gratis 4 tahun beasiswa. Dia tidak kaya. Kalau Saudi Arabia kaya, minyaknya banyak, Mesir lebih susah daripada kita. Tapi begitu teman saya sakit usus buntu, gara-gara makan cabai suka, ngunyahnya malas, masuk punya kanan kiri gol, kanan kiri gol, akhirnya bijinya nyangkut di dalam. Sakit, diperiksa usus buntu, berapa operasi? 3.000 pon kali 2.000 rupiah, 6 juta. Uang nggak ada, krisis moneter 1998. Gimana
keluarkan kartu Al-Azhar gratis. Dari mana? Dari wakaf, zakat, infak, sodakoh. Universitas Al-Azhar menanggung beasiswa. Begitu saya pulang ikut tes CPNS, ngurus surat sehat ke puskesmas. Begitu surat sehat dikeluarkan, saya pun mengambil surat itu, lalu kemudian perawat itu pun menarik surat, kami pun tarik-tarikan. Saya heran kok dia nggak ngasih, bayar dulu. Lama saya merenung. Di negeri Fir'aun sakit gratis, di kampung halamanku sehat bayar dulu, sekarang sudah gratis, alhamdulillah. Masih bayar. Kita mendapatkan keadilan ini insya Allah, amin. I'dilu, bersikap adillah, karena kau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kau akan ditanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, dan saat itu mulut tidak bisa berkata-kata. Al yauma nakhtimu ala apa itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Ibu masih wirid Yasin? Alhamdulillah. Hari apa biasanya, Bu? Hari Jumat. Masya Allah, sama di tempat saya, di dekat rumah saya dibuat ngaji Yasin sore Jumat ibu-ibu. Jumat pertama akidah, Jumat kedua Ustadz Somad, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat tauhid, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama ustazah. Gunanya apa? Supaya masyarakat jangan hanya sekedar baca Yasin, tapi ngaji, dan ngajinya mesti pelan-pelan. Kalau saya hadir pelan-pelan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tujuannya apa? Supaya merasuk maknanya, karena di situ ada tanggung jawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Soalnya banyak juga orang sekarang baca Yasin nggak jelas pangkalnya, ujung-ujung aja. Yaksibun, fayakun, turjaun. Itu tidak terjadi di Cikasus. Kenapa? Tadi ketika Qori membaca Quran, terus terang saya terpukau sampai mata saya nggak berkedip melihat dia. Allah, apa yang Ustaz pikirkan? Mulutnya sama, lehernya sama, kok suaranya beda? Terpukau. Allah berikan beliau kelebihan. Doakan supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa jadi Qori seperti dia. Masya Allah, jamaah ini tulusnya. Yang saya doakan anak saya, mereka ngaminkan. Kalau hati mereka nggak bersih, pasti mereka diam aja. Doakan anak Ustaz Somad, doakan anak kita semua, amin. Tapi karena mereka orangnya tulus, orangnya bersih hatinya, karena dia diajarkan, kalau kau doakan anakmu dan kau aminkan doa orang, maka malaikat pun akan mengaminkan. Walaka misluh, anakmu juga mendapatkan yang sama insya Allah. Anak kita soleh dan solihah. Begitu beliau membaca Quran, datang panitia membisikkan ke telinga saya sebelah kanan, Ustaz Somad itu asli. Ori yang baca Quran tadi itu asli putra daerah, bukan pemain naturalisasi. Karena di beberapa tempat Qorinya Masya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, pas ditanya dari mana? Dari pulau nun jauh di mata. Tapi anak-anak muda, kenapa yang ditampilkan anak muda? Masyarakat Cikasu mau ngasih tahu Abdul Somad, hei Abdul Somad, di kampung kami di Cikasu anak mudanya aja sehebat ini, apalagi bapak. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya, tes.
Orang tua yang mendidik anak-anak mudanya membaca Quran, menghafal Quran dengan lantunan nalam, bayati, soba, sika, nahawan, jiharka, ras. Akhirnya kita menikmati, telinga kita tak puas mendengar bacaannya. Anda ingin mendengar suara qori kita, jangan kemana-mana, tonton channel berikut ini. Boleh dipotong untuk iklan masuk Instagram. Allahu Akbar. Orang buat zina, mohon maaf, orang buat dosa jadi nggak malu dia podcast. Orang cerita tentang mabuk, sakau, khamar, nggak malu. Kenapa kita cerita tentang qori Al-Quran malu? Betul. Sekarang banyak orang, kamu nggak diupload ini acaranya, kita takut riak, nanti hati kita rusak. Anak kamu hafal Quran, kenapa nggak diupload videonya? Nanti rusak ibadah kita. Di zaman edan seperti sekarang, orang mabuk bangga, orang zina bangga, orang buat dosa bangga. Kenapa kita berbuat kebaikan malah malu? Tunjukkan kebenaran. Masalah hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, insya Allah. Persatuan NKRI adil. Kalau sudah adil pasti makmur. Kalau nggak makmur berarti nggak. Ustadz Abdul Somad ceramah nggak boleh keluar dari tema. Kalau keluar waspadalah. Syarat mau makmur mesti adil. Jadi kalau kita melihat ada orang fakir miskin nggak makan susah melarat, padahal negeri ini kaya raya, berarti tidak adil. Kalau mau adil mesti nggak bisa. Kalau mau makmur mesti adil. Jangan mau dibolak-balik Ustadz jawab itu aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha yang bisa kita lakukan adalah melalui pendidikan. Jangan bosan untuk mendidik. Didik supaya anak-anak ini adil, supaya nanti kalau dia jadi pemimpin yang adil. Kenapa acara ini bisa terwujud? Karena pemimpin kita adil, insya Allah. Amin. Ini Ustaz Abdul Somad mau datang buat tablik akbar, boleh apa enggak boleh? Kita buat izin, boleh. Pak Bupati sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan, kesehatan. Dikirim beliau Pak Camat datang untuk melihat, kasih izin, kita lihat. Ini tes case. Kalau tidak ada keributan, kita lanjutkan. Kalau ada keributan, stop tablik akbar. Alhamdulillah, tenang, adem, ayat, tenang, luar biasa. Kenapa tenang? Habis hujan lebat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makmur itu apanya? Banyak orang bercerita makmur materi. Kalau cerita makmur materi, Amerika paling makmur. Tapi jangan lupa, angka bunuh diri terbesar di dunia ada di Amerika. Kalau cerita tentang hebatnya alat komunikasi teknologi maju, Jepang. Tapi orang Jepang mudah putus asa. Kalau dia stres, depresi, dia ambil samurai, harakiri, gerak, mati. Mesti seimbang kemakmuran infrastruktur, kemakmuran mobil, kemakmuran handphone dengan kemakmuran batin. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Seimbang. Hidup ini kalau kita pikirkan pecah pembuluh darah kepala, maka kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi setelah usaha dan ikhtiar. Jangan besok kalau ada anaknya sudah umur 18 tahun perempuan, nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, nggak nutup kepala, pakai rok pendek, ditanya orang, kenapa anak ibu nggak nutup aurat, kenapa pacaran, kenapa jalan dengan laki-laki nggak mahram? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya serahkan pada. Sholatnya nggak salah, iftitahnya benar. Yang salah adalah memahaminya. Betul? Semuanya usaha dan ikhtiar. Bagaimana bisa terwujud tablik akbar semewah, sebesar, semoga lampu warna-warni seperti wow, amazing. Darul Falah, radioku 104,8 FM Kuningan. UAS Ustadz Abdul Somad, radioku Kuningan. DKM Darul Falah.
Ini maknanya ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, mana bisa tabligh akbar malam ini? Bayangkan kalau tidak ada kerjasama yang baik, tiba-tiba lampu yang di depan itu dimatikan, pas dimasukkan upload video Ustaz Abdul Somad di YouTube, wajahnya hitam, langsung dikomen orang, Ustaz sesat wajah hitam, Ustaz sesat wajah hitam. Ada kerjasama yang baik. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini suaranya menggelegar? Padahal subuh tadi tausiah, siang tadi tausiah, malam kok suaranya masih gas? Suaranya sebetulnya sudah hampir habis, tapi sound systemnya luar biasa. Berbisik aja kedengaran, luar biasa. Kamera di mana-mana dipasang, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Nah, ini ada kerjasama yang baik, tapi mereka tidak tampil ke depan. Protokol tidak ada manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang ngurus sound system. Mereka tidak mau tampil ke depan, tapi catatan malaikat untuk mereka luar biasa, dengan syarat tetap sholat. Jangan besok subuh nggak sholat, istrinya bangun kan, bang, nggak sholat, sudah dicatat malaikat sebagai penulis sound system, cukup untuk amal 3 tahun. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholat. Kalau nggak sholat dituntut di hadapan Allah, tapi dosanya kepada Allah. Tapi kalau sampai menyengsarakan orang banyak, maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka ketika datang seorang yang lemah, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari orangnya jujur, baik, santun, tapi dia tidak bisa tegas, orangnya lemah. Kata Nabi, innaka la dha'if, kau orangnya lemah Abu Dzar. Ini nanti menjadi penyesalan pada hari kiamat, karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab malam-malam jalan, malam-malam Umar bin Khattab jalan keliling. Dia tidak percaya laporan orang, dia percaya, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Tiba-tiba dia dengar ada suara perempuan sedang memasak. Klonteng. Pas dilihat, masak batu. Batu apa ini dimasak? Memang ada bakwan rasa batu? Apa ini? Anakku nangis, nggak ada makan. Maka kalau aku diam saja dia nggak tidur. Maka aku buat batu ini dalam periuk supaya dia mendengar seolah-olah memasak, lalu dia pun tertidur. Umar bin Khattab langsung datang ke Baitul Mal, dia ambil gandum, dia pikul sendiri, dia bawa, lalu diantarkan. Kenapa? Lebih baik susah-susah di dunia daripada nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jangan gara-gara tausiah saya Umar bin Khattab memikul gandum, lalu semuanya nanti pada takut semuanya. Takut jadi kades, takut jadi kadus, takut jadi RT, takut jadi RW, takut jadi camat. Kalau kita semua takut, orang baik takut, lalu bagaimana orang baik bisa naik menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong. Siapa yang bisa mendirikan madrasah diniyah awaliyah ibtidaiyah? Siapa yang bisa mendirikan pondok pesantren? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin dan du'afa? Siapa yang bisa menyalurkan APBN APBD? Kalau bukan orang-orang yang tanda tangannya masih berlaku. Tolonglah agama Allah dengan harta, dengan kekuasaan yang kau punya. Yang sudah pensiun, tolong juga dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, bermartabat. Kita dihormati orang, dimuliakan orang kalau kita punya martabat. Martabat itu diambil dari bahasa Arab rutbah. Rutbah artinya kedudukan yang tinggi. Orang kedudukannya tinggi bukan karena hartanya. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tidak dihormati? Kenapa? Karena tidak ada akhlaknya. Orang kedudukannya tinggi bukan karena jabatan kekuasaannya. Berapa banyak orang yang tinggi kekuasaannya tapi tidak dihormati? Fir'aun. Kenapa? Karena tidak baik akhlaknya.
Tapi kalau bisa sempurna dapat tiga-tiganya, kekuasaannya tinggi, hartanya banyak, akhlaknya baik, dan itu hanya ada di sinetron. Insya Allah anak-anak kita punya sifat itu nanti, insya Allah. Amin. Jangan pernah berputus asa. Sebagaimana seorang ayah memandikan anaknya di tepi sungai. Ketika dia mandikan anaknya, apa kata dia? Hai anakku, nanti engkau akan menaklukkan Konstantinopel. Anak itu bernama Muhammad, penakluk, bahasa Arabnya Al-Fatih, maka disebut dia dengan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya dialah yang merubah dan mengumandangkan azan pertama kali. Sampai hari ini masih berkumandang azan, dirubah kota itu menjadi Istanbul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir menjelajah seluruh lorong kota. Dia tidak merubah dengan namanya, tapi dia robah dengan nama Istanbul, kota Islam. Orang Turki menyebutnya Istanbul, yang dibawa adalah nama-nama Islam. Anak itu tergantung kita yang membentuknya. Kalau kita bentuk dengan cita-cita kau akan mengumandangkan la ilaha illallah, kau akan menolong agama Allah, tidak mesti jadi ustaz. Saya nggak mau lah anak saya jadi ustaz nanti kurus seperti Ustaz Somad. Anak ibu ada yang jadi camat, amin. Anak ibu ada yang jadi bupati, amin. Anak bapak ada yang jadi babin kamtipmas, amin. Anak ibu ada yang jadi babinsa, amin. Aminnya kurang kuat. Ada yang jadi panglima TNI. Oh ternyata mau yang tinggi. Ada yang jadi Kapolri. Oh mau tinggi. Ada yang jadi presiden. Maka dia akan menolong agama Allah dengan jabatan dan kekuasaannya. Allahu Akbar. Mudah dia membangun masjid yang besar, yang megah, yang mewah. Masjid Istiqlal. Siapa yang membangun? Presiden Soekarno. Orang kalau sudah melihat masjid itu terbesar di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, yang terbesar adalah masjid megah, mewah, indah, dan dibangun pada saat baru-baru saja kemerdekaan Indonesia. Belum lagi kita punya minyak yang begitu banyak, belum lagi hebat. Presiden cerdas, dia tahu nanti kalau aku meninggal dunia habis semuanya tinggal, tapi ada satu yang kekal abadi, masjid. Sampai hari ini orang tetap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, i'tikaf, mengalir pahalanya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Saya pergi ke Malaysia, sampai di airport saya lihat masjid, Masjid As-Somad. Apa tuh langsung upload, orang komen di bawah, oh Ustaz udah punya masjid ya, namanya aja. Saya sudah berapa kali diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid yang akan dipencet tombolnya oleh Ustaz Abdul Somad. Nggak mati-mati, koslet. Penandatanganan prasasti oleh Ustaz Abdul Somad, tanda tangan. Nggak ikut bangun, nggak ikut nyumbang, nggak ikut gotong royong, nggak ikut ngurus surat, nggak ikut pembebasan tanah. Giliran tanda tangan ikut. Lama-lama khawatir saya dalam hati, jangan-jangan nanti pas masuk surga semua yang bangun masjid masuk, pas giliran saya belakang kata malaikat kamu masuk seremonial aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa bermartabat, insya Allah anak-anak kita didik dari sekarang. Siap? Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah dia mau kuliah kemana, terserah sejauh mata memandang. Dia bisa kuliah di Paris, di Prancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau anak ibu jadi polisi, kira-kira bisa nggak nolong dakwah? Bisa. Kalau anak bapak jadi tentara, bisa nggak nolong dakwah? Bisa.
bisa. Selama ini ada masjid di kampung kosong, sepi, nggak ada orang yang sholat. Anak-anak muda mabuk, bapak-bapaknya nggak ke masjid. Tapi begitu suatu hari terdengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget penduduk kampung. Mereka lihat, rupanya ada dan Ramil baru. Mereka ke masjid semuanya. Kenapa? Ketakutan. Agama ini ditolong dengan kekuasaan dari atas dan dari bawah, dengan dakwah, dengan tausiah, dengan ceramah, dengan pengajian. Kami hanya ibu rumah tangga, Pak Ustadz. Kami bukan siapa-siapa, Pak Ustadz. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama adalah ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadi waktu sholawat saya berhenti, saya mau dengar jamaahnya nyambung apa enggak. Ternyata jamaahnya nyambung. Artinya apa? Waktu ibu-ibu ini hamil mengandungkan anaknya, dia bersolawat. Dia pegang salatullah salamullah ala taha. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan kebaikan-kebaikan 10. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah hapuskan, ampunkan, tutupi dosanya 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat. Jadi ibu jangan berkecil hati, walaupun ibu bukan kiai, bukan ulama, bukan profesor doktor, tapi anak-anak akan menjadi adil, akan membangun negeri bermartabat, akan makmur. Semua pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari rahim mohon maaf jangan tersinggung, ada laki-laki yang lahir dari rahim laki-laki. Wajah bisa dipoles, laki-laki bisa memoles wajahnya seperti perempuan, makanya ada namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. La'anallahul mutasabbihin minar rijal bin nisa, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Siapa mereka? LGBT. Ja'alallah, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian dalam kerak bumi naik ke atas, bagian atas bumi turun ke bawah. Peristiwa itu terjadi di negeri Sadum.
sadum. Dari kata sadum itulah disebut sodom. Perbuatan orang sadum, kerjanya sodomi. Dilaknat Allah. Tempat terjadinya laknat itu dinaikkan bagian perut bumi naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Ikan pun tidak bisa hidup di sana, saking tingginya kadar garam. Disebut dengan Dead Sea, dead mati, sea laut, laut mati. Di Yordania laknat Allah turun. Tapi kalau ibu mendidik dari kecil, dididik dengan sholawat, tak sanggup kami mendidik, masukkan ke pondok pesantren. Sudah dimasukkan pesantren, dia lari, masukkan lagi, didoakan tiap malam. Maka insya Allah peminum khamar, pezina, tindakan kriminal, narkoba, pengganggu ketentraman akan dapat diminimalisir dengan pendidikan. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Sudah sampai pukul 10, diawali jam 9 kurang 15, lebih kurang 75 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini bernilai amal soleh insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir diampunkan dosa-dosanya, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.